Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kembali kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita percaya dimanapun kita berada, walau kita saat ini sedang beribadah melalui online, tapi kita tetap percaya Tuhan hadir di tengah kita. Kita akan satu lagu pujian Kau Bapa yang baik.
Selamat siang semuanya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali. Dalam kesempatan kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baik hari ini Kau berikan bagi kami semua sekali lagi. Terima kasih Bapa kalau kami dalam keadaan baik semuanya. Dan kami percaya sungguh bahwa kasih pemeliharaan-Mu atas kami di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah keadaan pandemi yang merebak seluruh dunia saat ini. Tapi kami tahu bahwa bagi setiap anak-anak-Mu, Engkau selalu berada, Engkau selalu bersama dengan kami semua. Siang hari ini kami bersama-sama Bapa untuk menemukan firman-Mu, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menangkap pernyataan daripada kasih-Mu ini bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama boleh membaca dari kitab Injil Markus, pasalnya yang kelima, ayat ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Markus pasal kelima, ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, sebenarnya ada ayat terusannya, ayat 30 sampai dengan ayat ke-34. Tapi di sini ayat terusan 30 sampai 34 ini merupakan bagaimana Yesus mengkonfirmasikan, Yesus meneguhkan kesembuhan yang sudah dialami oleh perempuan yang menderita penyakit pendarahan ini. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama boleh merenungkan firman ini dengan tema faktor atau hal yang menyebabkan kuasa Allah bisa bekerja dalam hidup kita. Kita melihat di sini kisah daripada saat seorang perempuan yang dituliskan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bagi kita mungkin pernyataan ini tidak terlalu istimewa. Pendarahan ya biasa saja gitu ya. Nah, mungkin di zaman sekarang ini bukanlah sesuatu yang terlalu luar biasa, tetapi pada zaman Yesus hidup, seorang perempuan yang mengalami pendarahan ya, kita ingat pada masa tersebut perjanjian belum dimulai, orang-orang Israel masih hidup di perjanjian lama, masa perjanjian lama dalam arti Taurat Tuhan. Di Taurat Tuhan itu dituliskan orang wanita yang mengalami pendarahan itu dianggap tidak kudus. Walaupun cuma untuk sementara saja. Dia harus istilahnya memisahkan diri dari yang lainnya. Kenapa? Karena kalau bercampur dengan lainnya, yang lain itu bisa kena ketidakkudusan itu, kenajisannya istilahnya. Nah, perempuan ini bukan pendarahan seperti biasa, seperti halnya seorang wanita yang mengalami masa periode bulanan, tapi dia mengalami sakit yang seperti demikian, dan bukan hanya 1-2 tahun, dituliskan sudah 12 tahun. Bayangkan bagaimana wanita ini mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami hidup yang sangat susah sekali. Nah, tetapi kita membaca di sini, di bagian yang firman Tuhan berkata, dia mengalami suatu mukjizat. Kuasa Allah yang luar biasa bekerja padanya, kuasa Allah yang sangat besar sekali menyembuhkannya. 12 tahun sakit pendarahannya langsung sembuh seketika itu juga. Dan kita mau melihat siang hari ini, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa? Nah, saya tidak tahu ya bagaimana dengan saudara, dengan jemaat yang kasih Allah, tapi sering kita akan mendengar supaya kuasa Allah terjadi, bagaimana Allah bisa bekerja dalam kehidupan kita. Ayo, kamu mesti rajin berdoa.
Kamu mesti rajin baca firman Tuhan. Kamu mesti rajin beribadah. Ingat, saya tidak mengatakan semuanya itu tidak perlu. Kita sebagai umat Allah, kita sebagai anak-anak Allah, kita perlu melakukan semuanya itu. Kita perlu datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Bentuknya bisa berbagai macam. Bisa ada waktu saat teduh, atau mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, sepanjang hari kehidupan kita. Bisa macam-macam doa orang itu. Tuhan tidak membatasi doa itu dengan suatu pola, suatu kekhususan ritual tertentu. Tapi doa itu lebih berbicara bagaimana hubungan kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Kita juga perlu untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan pada zaman ini tidak mesti kita harus buka Alkitab seperti kita juga bisa baca renungan, kita mendengar, kita menonton di YouTube ataupun di internet video-video khotbah dan sebagainya. Kita bisa juga membaca daripada smartphone kita, satu ayat dalam satu ketika, satu hari mungkin 1-2 ayat, bisa juga lebih dan sebagainya. Bisa berbagai macam bentuknya. Sekali lagi tidak dalam satu istilahnya pola ritual tertentu, tapi lebih bagaimana firman Tuhan ini kita anggap, kita terima sebagai pernyataan akan Allah kasih Bapa kepada kita, dan janji-janjinya, dan manualnya bagi kehidupan kita. Kita juga perlu, sudah pasti, kalau kita bisa dan memungkinkan untuk datang beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Karena di firman Tuhan jadi Tuhan mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang seperti demikian. Tapi sekali lagi, itu juga menjadi tidak sesuatu seperti upeti, sesuatu keharusan syarat. Bagaimana kuasa Allah bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita membaca apa yang terjadi pada perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun ini dan dia sembuh, itu tidak dituliskan sama sekali dia rajin berdoa. Tidak dituliskan lagi dia banyak menghafal Taurat Tuhan. Tidak dituliskan bagaimana dia aktif di dalam misalnya ibadat rumah Allah pada saat itu, bait Allah pada saat itu. Tidak sama sekali semuanya itu. Tetapi yang dituliskan di sini adalah, dan ini kita boleh tangkap bersama-sama ya. Ketika ya dia menerima, dia sudah berulang melakukan berbagai macam cara, menghabiskan bahkan seluruh dalam kehidupannya untuk sembuh tapi tidak sembuh. Dan ya, ayat ke-20 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia belum pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung, tapi dia mendengar mengenai Yesus. Dan rupanya ketika mendengar itu, di dalam dirinya timbul suatu kepercayaan, timbul suatu iman, timbul suatu keyakinan bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan penyakitnya. Yesus ini bisa menyembuhkan pendarahannya yang sudah 12 tahun lamanya, dan tidak ada seorang tabib pun yang bisa menyembuhkannya walaupun sudah dibayar berapa besar sekalipun. Imannya ini, keyakinannya ini, kepercayaannya ini kita bisa lihat dalam ungkapan dituliskan di sini di ayat ke-28. Dia mengatakan, asal kujamah saja jubahnya. Lihat sini, luar biasa imannya, luar biasa keyakinan, luar biasa kepercayaannya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia tidak mengatakan, kiranya aku bisa sembuh, moga-moga aku bisa sembuh, ya sepertinya mungkin aku bisa sembuh. Tidak, dia mengatakan yang jelas, aku akan sembuh. Pernyataan yang sederhana ini, singkat ini, tapi di sini kita bisa menangkap dan kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah dalam hal ini dari Yesus bisa bekerja pada wanita ini, dan pendarahannya sudah 12 tahun yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib manapun, yang tidak bisa disembuhkan obat apapun, seketika juga sembuh. Bagaimana kuasa Allah yang luar biasa bekerja dalam kehidupannya, nyata karya Allah yang luar biasa dalam kehidupannya terjadi, dan itu sembuh karena satu ini, faktor ini, yaitu iman percayanya, keyakinannya kepada Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Allah, hidup kita menghadapi berbagai tantangan, besar, kecil, masalah besar, masalah sederhana, kendala-kendala, pencobaan, dan sebagainya. Sering kita ini rindu, kita ini ingin Tuhan mukjizat-Mu terjadi. Tuhan biarlah karya-Mu terjadi, pekerjaan-Mu luar biasa terjadi dalam kehidupan. Hanya Engkau yang bisa melakukan ini, hanya Engkau yang bisa mengerjakan ini. Hari ini kita mau mengingatkan lagi, kita menanamkan lagi, invest lagi pada diri kita masing-masing. Mari yuk,
bahwa satu-satunya faktor yang menyebabkan bagaimana kuasa itu bisa mengalir bekerja adalah seberapa jauh kita ini yakin, seberapa jauh kita ini percaya, seberapa jauh iman kita kepada Dia. Dalam kisah ini kita melihat ya, perempuan ini hanya menjamah jubahnya Yesus dan dia sudah sembuh. Nah, sedangkan kalau kita melihat konteksnya, nanti jemaat boleh yang dikasih Tuhan boleh membaca seluruh bagian ini dari 25 ayat 25 sampai dengan ayat ke-34. Kita lihat pada satu Yesus dikelilingi oleh begitu banyak orang karena dia sedang orang mau mendengar pengajarannya, orang mau mengikuti mendengar karena pendekatakannya. Dan saya yakin pasti banyak orang, bukan hanya perempuan satu saja yang menjamah Yesus, bahkan bukan hanya jubahnya saja, mungkin bagian tubuh lainnya. Tangannya, mungkin bahunya, mungkin pakaiannya, dan sebagainya. Tetapi di sini tidak dituliskan. Di antara mereka itu terjadi mukjizat, terjadi sesuatu yang luar biasa. Hanya perempuan ini dia cuma menjamah ujung jubahnya Yesus saja. Dia mengalami mukjizat. Kenapa bisa demikian? Bukannya kuasa Yesus itu berubah, bukannya kuasa Yesus berbeda, tidak. Yesus pribadinya sama, kuasanya juga tetap sama pada saat itu. Tetapi bagaimana kemudian kuasa Allah itu bisa bekerja, bisa mengalir atau tidak, adalah iman perempuan ini, percaya perempuan ini, keyakinan perempuan ini yang menyebabkan kuasa Allah itu, kuasa Yesus itu mengalir, bekerja, dan menyembuhkannya. Karena Yesus mengatakan sendirinya juga, Yesus meneguhkan sendiri. Kita baca ayat terakhir dari bagian kisah ini ya. Di Markus, tadi Markus pasal ke-5 ayat 34. Maka kata Yesus ya, kepada perempuan itu, ya, dengarkan baik-baik. Hai anakku, imanmu, kepercayaanmu, keyakinanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tidak mengatakan mengenai bagaimana ritualnya, bagaimana istilah tradisinya, bagaimana perbuatannya. Tapi Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kita mau kembali kepada dasar daripada kekristenan. Iman kita sebagai orang Kristen adalah hidup kita sebagai orang Kristen, hidup karena iman. Iman itu menjadi dasar, menjadi percaya. Kita diselamatkan dari dosa pelanggaran kita karena iman, bukan perbuatan. Bukan karena kita berbuat baik ini atau itu, bukan karena kita setia ini atau tidak, tapi karena iman kita percaya Yesus menyelamatkan, itu menyelamatkan kita. Iman yang sama juga seharusnya menjadi bagaimana kita ini bisa diselamatkan, bukan dari kebinasan pada kehidupan kekal, bukan dari dosa kemudian kepada menjadi anak-anak kata. Bagaimana menyelamatkan kita dari berbagai tantangan, berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Bukan perbuatan kita, bukan pertindakan kita, tapi iman kita, percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada kuasa Yesus, keyakinan kepada Dia yang tidak goyah, tidak ragu, tidak menjadi meragukannya. Ini menjadi kunci bagi kita semua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, masalah-masalah, pergumulan, persoalan semua. Kita rindu akan kuasa Allah, kita rindu akan karyanya. Punyai iman, percaya, yakin. Dan iman di sini bukan sekedar ya percaya dengan mulut, tapi sungguh-sungguh dengan hati kita. Percaya dengan penuh, yakin atau tidak meragukannya. Walaupun mungkin setelah kita percaya, kita mempercayakan, kita meyakini, keadaan tidak langsung berubah, keadaan tidak langsung berganti, tapi tetaplah percaya. Tetaplah kemudian kita datang kepada, tetaplah percaya kita itu kita tunjukkan. Ya. Wanita ini demikian. Dia percaya dan kemudian dia datang kepada Yesus itu menunjukkan kepercayaan, ketidakraguan. Bahkan tidak dituliskan saya bisa bayangkan bagaimana banyak orang-orang itu mereka berusaha menghalangi dia, berusaha mengusir dia karena tahu dia ini orang yang sakit pendarahan. Ngapain datang dekat-dekat? Semua itu tantangan, semua itu seolah-olah berusaha memperlemah, tidak percaya. Udah nggak usah datang kepada Yesus. Ngapain kamu? Yesus nggak bisa sembuhkan kamu dan sebagainya. Tapi tidak, wanita dia percaya, tetap percaya, terus percaya. Dan pada saatnya, klik, kuasa Allah terjadi, dia sembuh. Kiranya pelajaran pada wanita ini
perempuan yang 12 tahun sakit penahan boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Ingat, punya iman yang penuh, yakin, tidak ragu, percaya tanpa meragukan Allah, kasih, dan kebaikannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Hari ini bagi kami semua. Kami bersyukur karena Kau Bapa yang baik, karena Kau Bapa yang penuh kuasa. Terima kasih Engkau mengajarkan pada kami lagi, Engkau tidak menuntut kami harus begini begitu untuk kami boleh mengalami karya-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tapi satu hal, apakah kami berani, percaya, yakin, mempercayakan, meyakini, dan itu tidak tanpa ragu-ragu, tanpa meragukan akan Engkau, kasih-Mu dan kebaikan-Mu, kuasa-Mu dan kehebatan-Mu. Ajar kami yang kadang-kadang kami timbul keraguan-raguan atau pertanyaan, untuk kami boleh bulat menjadi percaya, yakin percaya akan Kau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Roh Kudus meteraikan dalam kehidupan setiap daripada pribadi yang mendengarkannya. Bukan kuasa manusia, bukan hikmat manusia, biarlah Engkau terus yang membukakan, mengajarkan, sehingga hidup kami, setiap anak-anak-Mu menjadi hidup karena percaya, hidup karena dipimpin oleh iman ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat ini berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah yang kita kenal dan sembah dalam nama Yesus Kristus, boleh turun memberkati kehidupan kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.